Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatu Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 dengan NIM 242503001. Izin mempresentasikan makalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tema tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, perspektif teoris dan praktis. Disusun guna memenuhi tugas UAS ganjil mata kuliah Aswaja yang diampuh oleh Bapak Muhammad Nizar. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita cari tahu dulu latar belakang ekonomi syariah menurut perspektif Aswaja. Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ekonomi syariah mencakup berbagai sektor penting seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat dan wakaf, industri halal, dan pendidikan ekonomi syariah. Meskipun sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, berbagai tantangan juga perlu dihadapi. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek utama dalam ekonomi syariah di Indonesia, menganalisis pandangan ahli terkemuka di bidangnya, serta menilai tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan sektor-sektor ini. Bab 2 ada di pembahasannya. Di poin pertama ada di perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi untuk menawarkan sistem yang lebih adil dan dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama melalui model bagi hasil yang lebih merata. Tokoh Capra menyatakan bahwa perbankan syariah harus berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Aswaja sangat relevan, di mana keadilan sosial dan pemerataan kekayaan menjadi tujuan utama, bukan semata-mata pencapaian keuntungan. Salah satu contoh konkret penerapan prinsip Aswaja dalam perbankan syariah di Indonesia adalah model pembiayaan berbasis bagi hasil atau profit sharing, seperti yang ditetapkan pada pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sebagai pengelola usaha, bank bertindak sebagai pemodal, sementara nasabah berperan sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, tanpa adanya bunga. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak antara bank dan nasabah mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Di poin kedua, kita punya pasar modal dan syariah. Pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Tokoh Iqbal dan Mirakhor mengingatkan bahwa meskipun pasar modal syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, hal tersebut hanya dapat terwujud jika ada peraturan dan pengawasan yang ketat. Pasar modal syariah di Indonesia saat ini masih terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kriteria syariah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pasar modal syariah yang lebih luas, peraturan dan regulasi yang mendalam sangat diperlukan agar pasar ini tidak menjadi kecil dan terbatas. Poin ketiga, zakat dan wakaf. Poin ketiga ada di zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf merupakan pilar penting dalam ekonomi syariah yang berperan dalam registrasi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. M. Akram Khan menekankan pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih transparan dan efisien. Banyak lembaga pengelola zakat yang ada, tetapi pengawasan yang lemah dapat menyebabkan ketidakoptimalan dalam distribusi zakat. Yusuf Qadrawi juga menyarankan bahwa dana zakat harus sampai pada benar-benar yang membutuhkan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengelola zakat dan wakaf yang lebih transparan dan efisien sangat diperlukan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi syariah yang lebih baik. Di poin keempat ada di industri halal. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tokoh Al-Taiban dan Omar menyatakan bahwa meskipun industri halal di Indonesia berkembang pesat, ada risiko bahwa beberapa produk berlabel halal hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan standar syariah yang sesungguhnya. Sejalan dengan hal tersebut, tokoh Abdul Ghaffar Ismail menekankan bahwa industri halal harus lebih dari sekedar tren konsumsi, melainkan menjadi bagian integral yang menjadi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
Di poin selanjutnya ada di pendidikan ekonomi syariah. Pendidikan ekonomi syariah memerankan peran penting dalam pengembangan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola sistem ekonomi syariah. Tokoh Ibrahim Wardah mengungkapkan bahwa pendidikan ekonomi syariah yang menyeluruh dan aplikatif sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan implementasinya. Di poin terakhir ada tantangan dan peluang. Tokoh M. Umar Chapra menekankan bahwa tantangan utama dalam sistem ekonomi syariah adalah menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan pasar. Tanpa pengelolaan yang tepat, sektor-sektor seperti perbankan syariah, zakat dan wakaf, industri halal, dan lainnya bisa menjadi simbol tanpa dampak yang signifikan. Seperti yang dicetuskan oleh tokoh Hussein Askari juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi yang lebih luas tentang pendekatan yang lebih profesional dan transparan. Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan praktis pasar serta memastikan pengelolaan yang efektif dan transparan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan peluang yang sangat besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera juga berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam praktik ekonomi syariah sehari-hari. Prinsip aswaja yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan serta kepatuhan pada syariah sangat relevan untuk membentuk pola pikir dan perilaku ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan materi semata, tetapi juga kesejahteraan umat yang menyeluruh. Saya menekankan bagaimana prinsip aswaja yang menonjolkan nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, kepatuhan pada syariah dapat memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia dan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat terciptanya pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga lebih memperhatikan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum billahi fisabilil haq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.